Terki pap. Ngetetir. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Nah, pada episode kali ini telah bergabung dengan saya kembali nih, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Baik, baik. Wah, udah lama nih kita nggak ngobrol. Udah sibuk ya? Aduh, gila nggak kekejar nih. Yang penting sehat, Mas. Yang penting sehat dan walaupun kerjaan banyak. Nah, Karena banyak lewatan aku Mas. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang aja, Mas. Masih namanya film itu nggak ada yang namanya kelewatan karena film klasik pun kita masih bisa nonton dimanapun dan kapanpun juga. Nanti Iya kalau Mas. misalnya mungkin kalau udah agak tenang baru kita geber lagi. Nah, Mas, Vacation film nih. hmm? Iya. Kenapa? Pengen film tuh yang aromanya vacation friend. Masih belum ada ya saat ini ya kayaknya sih. Belum ada sampai saat ini. Hmm, hmm, Ada film yang saya yang agak-agak gila itu The Trip sih waktu itu kemarin saya nonton, saya ngomong sih ternyata di Netflix ada lagi tuh. Hmm. Oke, oke. Oke. Nah, sekarang ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Lamp. Nah, kalau Mas Watching sendiri nih, sewaktu melihat poster atau sebelum menonton Lamp ini, mengira film ini film apa nih, Mas? Yang gue kira ya Mas ya, dengan melihat film ini kali ini gue liat trailer ya Mas. Kali ini gue liat trailernya, terus dari judulnya Mas, terutama judul Mas ini Mas. Terus embel-embel rumah produksinya nih Mas. Ini berpengaruh juga Mas. Hmm, hmm. A24 itu Mas. Dan ini dan ini termasuk waktu gua buat story itu nih paling banyak nih ditanyain orang gitu loh. Masih paling orang penasaran gitu, orang penasaran sama lem ini gitu. Dan akhirnya tadi kurang lebih dari seminggu setelah buat story itu Mas ya, tadi akhirnya gue tonton tuh Mas lem itu Mas. Hmm, hmm. Oke, Terus jadi sebelum itu nonton trailernya ya. Jadi kurang lebih, trailernya jadi kurang lebih merasa meraba-raba nih trailernya seperti ini. Kalau saya pribadi ini, jujur saya belum nonton trailernya sama sekali. Jadi pas waktu oke. saya nonton itu, saya lihat posternya, terus habis itu saya lihat studio yang mengeluarkannya itu, wah kayak seru nih. Mendingan saya tidak menonton sama sekali trailernya. Jadi saya menduga-duga. Tapi ini film uniknya Mas di sini Mas. Hmm, Kalau kita ngeliat trailernya Mas ya, atau kita nggak baca sinopsisnya ya, hmm. kita ibaratnya diuji kesabaran juga nih Mas di awal-awal sih Mas ya ke sana ya. Hmm. Nah, justru itu nih, uniknya nih kalau mereka yang menurut saya nih, kalau mereka yang belum pernah istilahnya menonton keluaran-keluaran daripada studio itu Hmm. pasti mungkin akan menerka-nerka nih film apaan sih ini kok lambat banget istilahnya misalnya masa sih berapa menit awal itu kan nggak ada ngomong ya sama sekali kan, cuman ya Betul, betul. istilahnya kegiatan sehari-hari ke peternakan dalam arti kan seperti seperti itu ya, cuman istilahnya malah Nggak ada melihat keceriaan. nggak ada keceriaan karena dua-duanya itu muram, malah mereka mikir mungkin netizen yang nggak nyangka ini film pemandangan apa film apa nih, karena landscape-nya kan keren bagus banget tuh ya istilahnya, benar-benar sinematografi itu keren banget, tapi ya tadi itu menurut saya Dokumenter itu apa apa nih? hmm, Film dokumenter tapi nggak ada narasi ke sana Mas. betul betul. Nah justru itu nih, tapi ya tadi itu karena saya tahu saya belum belum nonton trailernya sampai saat ini pun saya belum lihat trailernya. Karena saya juga Oke. penasaran juga nanti saya akan mau lihat nih di trailer itu dijual seperti apa. Tapi karena saya tadi itu bilang oh ini yang studio yang mengeluarkan ini ya nggak bakal diragukan deh dalam arti jadi saya malah bersiap-siap nih bakal diberikan kegilaan seperti apa nih dalam arti seperti itu. Jadi saya bakal dikejutkan seperti apa. Nah, setelah Mas nonton trailer, setelah melihat posternya, terus habis itu menonton, apa nih yang Mas rasakan nih? Apakah sesuai dengan trailer, sesuai dengan ekspektasi, atau istilahnya ada apa sih nih? Cie. Sebenarnya sih filmnya kalau kita amati-amati Mas ya, kalau kita ambil kesimpulan, tarik kesimpulan secara menyeluruh, filmnya sih memang nih
sebenarnya bukan untuk film untuk semua orang sih Mas sebenarnya Mas, kalau gue lihat-lihat Mas. Bukan Hmm, film umum yang cocok untuk semua orang juga kalau gue pikir-pikir lagi Mas. Benar nggak Mas? hmm, betul betul. Terutama apalagi kalau ini kejadian nih, gue ibaratnya nih Mas, ini nonton di bioskop nih Mas. Hmm, Misalnya orang random gitu Mas, anggaplah random milih film, taunya nggak lihat apa-apa, pokoknya atau dia lihat trailernya, terus random milih, gue rasa mungkin dia akan sedikit memutuskan di ketika di tengah film dia, aduh gue keluar atau enggak ya, gue keluar atau enggak ya, gue keluar atau enggak ya. Kalau dia sekali nggak konsen tuh bahaya Mas, nonton film ini sekali orang nggak konsen tuh bahaya. betul Dia betul. buka waktu 2 menit aja tuh kayaknya tuh pasti ada yang ketinggalan Mas, walaupun minim dialog ya Mas ya. Hmm, Walaupun minim betul. dialog, ini film sebenarnya nggak boleh kita tinggalkan satu scene pun atau 1 menit pun menurut gue nih Mas. Hmm, Karena hmm, ceritanya kalau Mas perhatikan juga kayaknya itu ya Mas ya, agak sedikit lompat-lompat ya Mas ya. kalau Sepotong-sepotong, bukan lompat, sepotong-sepotong tapi merangkai sebuah cerita gitu ya Mas ya. betul betul. Gitu. Hmm. Ditambah memang salah satu magnetnya juga si Nomi Repes sih Mas di sini Mas ya. Oh iya, dia itu keren tuh. Hmm. Aktris watak banget, memang dia cocok banget main film-film drama tuh yang serius, kayak yang agak sedikit bumbu apa ya, bumbu misteri seperti ini dia cocok juga Mas dia. Ditambah lagi kan depresinya itu dalam arti kan yang pas awal-awal ya, kelihatannya itu Iya dari gitu. gestur tubuhnya segala macam itu sih. Betul Hmm, betul. hmm, Mm-mm. Kelam sih Mas ya. Ini sih kalau apa ya Mas ya, masuk ke horor sih iya sih Mas ya. hmm. Masuk ke horor sih bisa ya Mas ya, masuk ke horor ya Mas ya, genre horor ya. Genre horor termasuk bisa sih, termasuk bisa. Mungkin lebih ke ngomong horor atau thriller kali ya. Karena jujur kalau saya pribadi ya, saya pribadi nonton 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 film ini, Hmm. selain dalam arti selain tadi itu kan dibangun suasananya segala macam ya, dalam arti membuat istilahnya kesan dinginnya banget banget sih kalau menurut saya sih, kesan dinginnya banget banget. Terus abis itu mencekamnya itu justru istilahnya hal-hal yang sederhana, misalkan nih suaminya betulin traktor, kita kan deg-degan maksudnya, waduh, jangan-jangan nih apa didorong sama anaknya, apa anaknya masuk ke situ, istilah kan kayak gitu-gitu, nggak taunya enggak, oh enggak, terus dia lagi ngapain, lagi istilah lagi betulin apa, tiba-tiba kan agak-agak terlalu disorot agak lama itu kita mikir nih, kalau saya pribadi mikir, aduh, jangan-jangan nih ada apa nih lewat, jangan-jangan nih nanti ada kambing nyeruduk dari belakang, istilahnya seperti itu sih. Itu justru rasa istilahnya karena saya nggak nonton trailernya, jadi saya mau menduga-duga nih si apa studio ini nih pengen memberikan kejutan apa nih, karena kalau di film-film sebelumnya itu kejutannya itu benar-benar kita nggak sangka lah, dalam arti lagi-lagi Iya. kayak gitu-gitu tiba-tiba misalkan kepala putus tiba-tiba apa, nah itu kalau kalau di film-film sebelumnya itu kita akan dibikin terkejut seperti itu tuh. Nah ini kita mikir nih, saya pribadi ini, waduh, dak dikduk juga nih. Jadi horor yang dibuatnya itu justru karena suasana yang agak lambat, istilahnya suasana yang istilahnya dibangunnya kayaknya sepi, itu kan bagi saya itu lebih merinding, merinding sih menurut saya sih Iya. kalau. Terus latar musiknya gue perhatiin nih Mas ya. Hmm, Latar musiknya nih sepanjang film ini Mas, hmm, sering banget dan nggak ada tuh tempo tuh yang sedikit pun berubah Mas. hmm, 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 Serem Mas, itu tempo musiknya serem Mas, ini alunan musiknya serem Mas ini Mas, gua akuin Mas. Itu bener-bener kan asal itu alunan musiknya tuh kayak suara angin Mas, kayak suara hmm, angin, kayak suara, nggak ada keceriaan banget tuh musiknya tuh, nggak ada not tuh yang naik sama sekali Mas, nggak ada not hmm, tuh yang naik gitu, yang ceria 2 detik ya nggak ada tuh notnya Mas, istilahnya not not musiknya Mas. hmm. Hmm. Ya walaupun dia lagi sama anaknya lagi gembira, dalam arti kan itu kan juga istilahnya Iya. tadi itu yang saya bilang itu dingin, benar-benar dingin. Saya ini dan kedinginan daripada suasana yang dibangun itu justru yang menurut saya itu mencekam bagi saya ya. Kalau bagi saya sih cukup berhasil mencekam nih seperti itu sih, itu Bisa sih. bisa. Hmm. Tadi aku nontonnya melalui layar handphone juga, yang aku tangkap dari Mas punya apa nih, Mas punya maksudnya statement ini, aku bisa bisa ngebayangin Mas, aku bisa ngebayangin banget apa yang Mas Bebe nih ngomong dan Hmm. rasakan. Itu Hmm. berasa berasa aku berasa kayak merasakan gitu. Feel Mas Bebe ngomong itu aku rasain, aku langsung tiba-tiba langsung kayak rewind tadi gue nonton, itu gue pasti jamin tuh hal yang kayak gitu yang bikin kita tuh mencekam itu dibuat pelan-pelan ya Mas ya. Iya betul.
Terus dari Eee, cara induknya Mas, induk induk dombanya tuh yang iya, ngeliatin i manggil 3 kali tuh yang ibunya ngeri loh betul. Mas. Iya betul, Cara tatapannya loh Mas, cara mhm, tatapannya, teriakan ibunya ngagetin tuh, "Pergi!" yang gitu Mas. mhm mhm mhm. Nah itu sih, itu justru itu dalam arti kan, Hal-hal ya itu remeh-temeh tapi yang mencekam sih dalam iya, arti tiap malam tanda kutip induknya itu ibu datengin, kebangun. manggilin, istilahnya, di Mhm, hujan-hujan, istilahnya kan, mengembik iya, masih kayak gitu kan, itu satu horor tertentu sih menurut menurut saya sih, itu satu rasa horor atau thrill yang yang berbeda nggak dan bisa dimention, mhm yang mhm, nggak banyak ada di, film horor sejenis gitu Mas, maksudnya Mas ya? betul. Umpa Apalagi pas apa, pas, si Numiresnya itu ambil pistol dan dengan istilahnya darah dingin itu ya, mengeksekusi dan itu kan bener-bener gila nih, diseret bener-bener Mas, di diseret tanduknya dipegang Mas. nah itu dia, kita ngebayangin itu kan cuman, "Oh ini hewan nih," dalam arti ya mungkin kalau misalkan kalau bukan di film ini, dalam arti kita ngomong nih, bukan di film ini, kita akan berpikir, "Ah itu kan hewan biasa doang," istilahnya kayak kita berburu aja, istilahnya mungkin kayak gitu, Mhm, atau kayak di penjagalannya kan kayak gitu. Tapi ini kan kita kan dikasih tahu nih ternyata ini ibunya dari anak yang dia gedein nih, ngerti kan? Jadi itu mhm mhm, ada satu rasa gila juga kesedihan nih, dalam arti kesedihan. mhm, Ada rasa kesedihan, ada rasa tapi nggak percaya juga kenapa kita misalnya kok bisa ikut larut sedih terhadap binatang, mmm, tapi ada rasa kayak kita memiliki misalnya bayangin kita punya anak gitu Mas, kadang-kadang gitu Mas, jadi kita kayak dihipnotis juga masa filmnya Mas. betul. Dalam arti, binatang aja bisa manggilin anaknya terus terus dari istilahnya kan itu kan peternakannya kan agak jauh ya, apa, Mhm, tempat belum sananya kan satu jauh lagi. tuh. Dia bisa jalan Mhm, kaki, hujan-hujanan, tiap malam itu panggilin terus walaupun diusir dia jendela tetap iya, tetap datang, seperti itu. iya, Mmm, iya iya. mhm. Nah, selain daripada mencekamnya ini Mas, waktu Mas lihat istilahnya, oh ternyata ini mah nggak usah ini, spoiler alert mah nggak apa-apa ya. Dalam arti, Iya, ternyata ini adalah seorang anak dengan kepala domba dan dengan tangan sebelah domba ya kita bilangnya. Itu yang di pikiran Mas apa mhm. Mas? Itu Ada pas pertama itu pas satu pertama kali scene aja ketika dia ganti baju tuh Mas ya, ketika mmm, dia singkap badannya kelihatan itu aja tuh ngeri sebenarnya Mas. mhm mhm, Tapi kita karena nonton sendiri, karena kita jadi mikirnya karena nontonnya sendiri atau mungkin lagi nggak ada siapa-siapa, jadi kita anggapnya, "Oh udahlah 2 detik." Tapi itu sebenarnya tuh adegan yang ngeri loh, Mas. mmm, Adegan yang memang kita tahu dia mungkin dapat bocoran lah, mungkin dia nih badannya manusia, setengah lengannya manusia, tapi pas ada suatu adegan ketika santai tapi itu disingkap bajunya terus badan belakangnya tuh bayi, badan bayi ya, Mas, ya, mmm, badan anak kecil itu sih itu 1 detik itu cukup mengerikan yang pasti. Dan dalam bayangan gue sih emang sejujurnya pas gue nonton ini gue emang sedikit udah tahu bocorannya Mas itu tentang itu anak, tapi tetap merasakan mungkin sayang sih Mas, kalau gue nggak tahu di awalnya mungkin ya Mas ya, mmm, kengeriannya mungkin bakal levelnya tuh 2 kali lipat Mas. Tapi mmm, yang gue rasakan walaupun gue udah tahu ya maksudnya itu bocoran singkatnya lah tentang ini anak, tentang si Ada ini, tetap level kengeriannya tuh pedes Mas, maksudnya Mas. Tetap mmm. pedes, tapi gue bingung kalau gue nggak tahu Mas, itu bakal lebih pedes gue jamin Mas, level kengerian. Levelnya naik ya dari 10 jadi 50 ya? Iya, pasti level pedes itu makin tetap makin tapi tetap terjaga sih sampai Mmm, filmnya memang sekilas itu ya Mas ya, lambat ya Mas ya, lambat tapi eee, indah mmm. ya Mas ya, Bukan sekilas, indah emang ini banget, film lambat. Nah, tadi kita lambat balik banget. nih, pas lu lihat istilahnya, ya oke, lu udah tahu lah, tapi, setidaknya kan lu kan lihat, ini, eee, kambing badan manusia. Lu kepikir nggak, maksudnya, punya teori nggak, "Oh jangan-jangan nih, anak dari siapa nih?" Atau istilahnya jangan-jangan nih suaminya nih istilahnya, atau jangan-jangan apa nih, kepikiran nggak? Apa istilahnya, ada teori-teori di kepala lu nggak, sebelum lu mencapai puncak puncak akhirnya itu tuh yang ternyata itu jawabannya ada di puncaknya? Teori secara ilmiahnya Mas ya, Pas teori sebelum secara nonton? masuk akal dan nggak masuk akalnya sih, ini sih jujur gue nggak sama sekali nggak kepikiran sih Mas. Jadi pas lagi terjadinya hal tersebut ya Mas, mau di endingnya atau di tengahnya tersebut ya, Mhm, hal ini gue udah terlarut ke dalam suasana film, jadi gue sama sekali tuh
nggak kepikiran ini apakah bapaknya, ini kenapa Hmm. bisa seperti ini. Jadi gitu Mas, jadi udah terbawa bagus, jadi artinya film itu berhasil Mas. Jadi gue nggak terlalu banyak mikir ini kenapa gitu penyebabnya Mas. Nah, kalau gue berpikir jangan-jangan nih gue tahu nih nanti seperti biasanya kan kalau pasangan grooming seperti itu pasti ada permasalahan lalu dan biasanya itu permasalahan misalnya kehilangan dari anaknya segala macam nah dan ternyata itu jawabannya sama kan. Gue pikir itu mereka itu istilahnya ya mungkin nih istilahnya Eksperimen, eksperimen dengan sperma eksperimen. suaminya ini dimasukkan ke induk induk kambing itu loh bener loh. Yang istilahnya dalam arti jadi sebenarnya itu mereka tahu dan akhirnya itu kan suami kan sempat teriak ya dalam arti gue pikir itu suami ini istilahnya menyesal karena melakukan hal itu bukan menyesal karena mengadopsi itu karena pas lahiran itu kan dia kan pas lahiran itu dia kan nangkep kan oh ini bayi oh ya udah bawa ini awal itu gue pikir itu suami mereka itu eksperimen itu masukin sperma dari suaminya ke induk binatang karena dia tahu itu dugaan awal itu pasti ini ada sesuatu ini dengan kandungan daripada si Numi Numi itu dari karakter ibunya itu. Nah itu sih kalau dalam pikiran gue sih misalkan kalau saya ngomong kayak gitu masuk akal gak Mas? Misal kalau Masuk kalau akal sih, reviewnya. soalnya kalau kita telusuri, misalkan ada seorang sutradara atau sutradara sekaligus ngomong seperti itu, tapi tidak jelaskan secara detail. Kalau dari sisi apa ya, maksudnya tuh bukti-bukti di kita nonton film itu masuk akal, karena waktu ekspresi suami istri ini ketika melahirkan kan dilihat tatapannya itu kagetnya tuh biasa aja Mas. Hmm. Bukan kaget Kagetnya wah tuh langsung bukan kaget kayak saya wah ini apa nih gini. iya, iya. Nah, dari ekspresi kagetnya ketika plung pas akhirnya apa tuh ibaratnya keluar anaknya ya. Hmm, Itu malah artinya tuh kayak ngeliatin cewek suaminya, liatin istrinya Mas, liatin muka betul. istrinya gitu. Jadi istilahnya kok nggak kaget banget gitu loh maksudnya Mas. Nah, itu dia yang membuat gue pikir ini jangan-jangan Hmm. ini mereka ini istilahnya memang memang ya bereksperimen dalam arti menggunakan istilahnya kayak bayi tabung tapi menggunakan istilahnya rahim dari domba. Gue pikir sih begitu. Iya, Ya sama sih gue setuju terus sama kayak Mas Watching sih. Hmm. terus seolah-olah kenapa kalau dia tahu ini spesial banget ya, case spesial case banget, kenapa induknya itu kayak nggak dipisahin gitu Mas? Maksudnya kan berarti induknya ada suatu hal yang patut diteliti gitu Mas, maksudnya Mas ya. Patut diinterogasi gitu, maksudnya diteliti gitu, kenapa bisa seperti ini gitu ya, induknya. Betul. Nah Tapi itu kan. kayaknya dibiarkan biasa aja gitu induknya. Hmm. Kenapa ya? Nah, justru itu dalam arti kan misalkan kalau kayak gitu misalkan nih, kalau kalau secara logika nih misalkan oh kita ambil nih, oh ini eksperimen dari suami suami istri nih masukin nih terus habis itu lahir, terus habis itu induknya nyariin ya istilahnya kan kesannya ini sang manusia tersebut berhak ngebunuh daripada anak domba induk domba tersebut karena istilahnya ini kan tanda kutip ini kan cuma titipan doang dalam arti kan pikirannya gitu Mm-mm. tuh kenapa saya ini sebel nih, oh udahlah gue tembak aja lah dalam arti mungkin awalnya pikirannya gitu tuh, tapi ternyata di akhirnya dibelokin. Walaupun ya kaget sih itu sih. Pas yang dibelokin yang di akhirnya sih. Hmm. Tapi kenapa dibelokkan di akhirnya itu ya Mas ya, ibaratnya sang yang terakhir itu Mas ya, maksudnya Hmm. ya, Hmm. dia kenapa ibaratnya maksudnya tuh nggak dikasih kisi-kisi di awal memang ya soalnya ya. Tahu-tahu dia Nah, datang aja gitu ya. betul. Nah, itu dia. Nah, ini ada pro kontra. Di satu sisi ini ke kontra dalam arti ya elah dari sepanjang sepanjang jalan, sepanjang gue tontonin cuman istilahnya cuman ujung-ujungnya cuman ya nggak ada 5 menit istilahnya kan. Nggak ada 5 menit malah kan cuman brak habis itu udah tinggalin gitu aja. Jadi nggak dikasih latar belakang, nggak dikasih istilahnya kisi-kisinya. Tapi di satu sisi yang pro dibilang ya udah itu kan ceritanya emang kayak gitu dalam arti ya dari awal itu lu dibangun suasana mengenai kehilangan mengenai saya suami istri itu harus saya kehilangan dari saya yang keguguran segala macam mungkin nggak tahu keguguran atau meninggal karena apa ya yang anak-anaknya itu tuh yang di kuburannya itu kan terus habis itu Hmm. harus mendapatkan merebut kita ngomong merebut ya merebut sesuatu terus habis itu disangkanya itu bisa hidup bahagia tapi ternyata itu ya ada sesuatu itu yang harus dibayar seperti itu sih. Nah, kalau menurut Mas Watching puas gak tuh dengan istilahnya dengan endingnya? Ini sih filmnya sih
Kalau dari jalanin cerita sih jujur gue nggak terlalu puas ya Mas kalau jalanin cerita ya Mas ya. Tapi atmosfer, tekanan psikologisnya menurut gue cukup dapat ketika gue nonton ini Mas. Tekanan kepada para penonton Mas untuk secara psikologis ya Mas. Tekanan psikologisnya tuh kayak mengingatkan rasa-rasa trauma kita atau ketakutan kita yang nggak bisa terungkap gitu ya Mas ya. Ada gitu di film ini, ada cikal bakalnya tuh ada Mas, ibaratnya Mas. Cikal bakal tuh yang bikin para penonton tuh kayak ngalamin tuh rasa-rasa takut sendiri gitu loh. Takut Misalnya gimana? atau kayak ada rasa traumatik gitu loh. Hal-hal yang dari musiknya aja Mas, kita nggak usah jauh-jauh dari musiknya, mencekamnya musiknya itu, suasananya, terus suasana keluarga yang terjalin kayak itu juga nggak indah-indah banget ya antara suami istri itu ya Mas ya. Istri kan agak selingkuh tapi juga kayaknya itu ya Mas ya faktornya tuh kayak nggak jelas juga di film ini Mas ya, faktor selingkuhnya itu ya Mas ya. Ya Betul. dibangun tuh sepertinya tuh biarkan penonton tuh yang mendeskripsikan gitu ibaratnya Mas, perselingkuhan tersebut Mas ya. Itu udah termasuk selingkuh dong. Yang adiknya itu kakaknya Iya, adiknya. Nah adiknya. itu kan mungkin kan apakah cinta masa lalunya seperti itu kan ya kita bilang ya. Tapi kedatangan sang adik sebenarnya sih hanya sebagai kayak di film tersebut kayak supaya ngingetin dia gitu akan sebuah ini Mas, maksudnya kok lu sebenarnya ini binatang loh, ingat loh ini binatang gitu Mas, di awal cuma diinfokan seperti itu seolah Mas untuk menginformasikan hal tersebut Mas. Betul, betul. Betul. Nah, justru itu kan istilahnya kedatangan daripada adiknya itu kan kita tanda tanya ini penting antara penting nggak penting ya. Nah, nanti Iya, apakah dia itu sama si itu yang orang terakhir itu atau gimana kan ternyata nggak ada kan. betul. Nah, justru itu nih yang lucunya itu ya dari abangnya sendiri pun atau saudaranya sendiri pun itu juga berusaha untuk menerima. Kan awalnya kan gitu bingung juga nih sebenarnya apakah ini dia tahu ini ternyata ini adalah hasil dari eksperimennya. Karena misalkan kalau lu bayangin aja misalkan kalau lu nih datang nih tiba-tiba lu datang ke rumah saudara lu nih, terus istilahnya mereka punya anak kepala domba, ya lu kan pasti kan iya ya semacam maconya lu pasti kan kaget Iya kan, kelihatan. Kalau ini kok itu juga datang kaget. aja. Itu juga biasa-biasa aja ya ekspresinya, terlihat kayak udah keluarga yang biasa aja gitu Mas. Kayak ngeliat anaknya lagi main bola terus kena lumpur gitu doang seolah-olah Mas. Nah itu dia nih dalam arti apakah ini menggambarkan sekarang ini saya dalam budaya sosial kita itu kita diharuskan ya Menerima sesuatu menerima ya, segala sesuatu yang nggak masuk akal pun ya lu harus bisa nerima gitu. dunia Gimana tuh Mas? seperti itu gitu Mas. Iya bisa Mas kayak gitu. Jadi segala sesuatu tuh hidup apalagi di pelosok gitu Mas ya kan, tuh di pelosok perdesaan kayak nggak ada tetangga, nggak ada apa, sendirian kayak di terpencil gitu. Terus kehidupan yang seperti ini kayak tuh kita harus bisa terima gitu Mas, seolah-olah Mas. Semakin maksudnya tuh era globalisasi seperti ini apalagi gitu istilahnya, semakin hal yang nggak masuk akal tuh mungkin saat itu atau saat saat tersebut tuh kayaknya terlihat jamak Mas, terlihat itu Mas, terlihat wajar jadi Mas, jadi nggak ada ekspresi kekagetan, nggak ada gimana-gimananya gitu loh. Itu ada satu adegan tuh yang ketika menit ke-60 tuh ya, ada scene di mana tuh banyak domba-domba tuh Mas, yang dari kejauhan Betul. itu apa maksudnya ya, itu habis itu pindah scene lagi tuh Mas. Nah Gue itu pikir disorot ada bapaknya atau apa gitu menghadap ke nah arah kamera gitu Mas. Nah Ya, itu gue pikir itu bapaknya yang isai, tapi kan dia kan berupa domba jantan doang kan yang kayak ada bunyi nafasnya itu kan, iya, gitu kan. iya udah gitu. Ternyata ya, tapi ternyata itu kok sosoknya berbeda dengan yang terakhir muncul, ngerti gak? Gue pikir Iya. itu, gue pikir itu awal itu apakah ini
kaum dombanya akan membalas dendam karena tanda kutip itu istilahnya kaum mereka dijadikan percobaan, kan tanda kutip kan dianggap kan diperkosa. Gue pikir ya, karena jadi percobaan dimasukin ke sperma itu dianggap diperkosa atau apa dilecehkan, akhirnya itu mereka mau membalaskan dendam tuh rame-rame. Justru itu yang tadi gue pikir itu jangan-jangan nih lagi mau betulin traktor tiba-tiba diseruduk terus kegiling atau gimana kan. Kan kita kan kalau karena gue nggak nonton trailer nih, jadi gue pikir itu oh jangan-jangan nih nanti bakalan dikasih kejutan apa nih, tapi ternyata kok kelompok tersebut nggak muncul ya, bener gak sih? Mungkin feeling gue sih ini artinya adalah sang sutradara pengen memberitahu bahwa sebenarnya itu ada sebuah kehidupan, Mas. Jadi yang seperti si Ada ini itu ada ibaratnya tuh ada sebuah kelompok tuh yang mungkin aja tuh terciptanya tuh ada yang lain gitu, Mas. Nah tapi kan itu kan baru kita berpikir setelah yang kemunculan dari bapak aslinya, Rombongan. nggak Iya, bapak Bapak aslinya. asli. Nah jadi kan gini, kita harus memisahkan antara gini, antara kaum dari bapaknya si Ada ya, namanya Ada ya kalau nggak salah ya, Iya. dari Hmm. kaum dari bapaknya si Ada dengan domba apa? Domba lainnya. Iya, domba. Ibunya si Iya, Ada dalam arti. umpan. Hmm. Nah, itu sih yang gue mikir itu apa nih yang ngebedain dan kenapa nih bisa terjadi sampai istilahnya kaum bapaknya si Ada itu ada gitu. Nah, itu jawabannya adalah mungkin sang saudara pengen memberitahu bahwa tuh supaya itu ada sebuah kehidupan yang lain, yang kita tuh nggak tahu sebagai umat manusia tuh. Maksud tuh orang-orang seperti ada, terus keturunan-keturunannya tuh ada, segelintir tuh ada, Mas. Dan itu jangan kayak ganggu dia lah, istilah gitu, Mas. Itu artinya kan dia merebut satu, dia membunuh induknya. betul Kedua, dia kayak mencuri anaknya seolah-olah, Mas. betul Walaupun dia memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, tetap aja tuh namanya kan kayak mencuri, apalagi ditambah menculik kalau dia betul. tahu induknya itu dibunuh secara sadis kan. Pasti tahu ya kayaknya sih karena dia Iya, juga ngebalas dengan cara yang sama. ngebahas dengan cara sama manusia, istilahnya dia udah gak pikir siapa itu manusia gitu loh. Hmm, 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 Terus hmm, dengan cara yang itu, Mas, yang perpisahan itu, Mas, yang tangan si Ada ditarik, hmm, terus itu si bapak masih berusaha untuk mempertahankan, itu juga tragis sih, Mas, itu, Mas. hmm, hmm, Terus si Ada cuma bisa nengok-nengok sambil tidur di perutnya dia awal-awal tuh. betul. Ya, itu kita bingung, dilematis, jadi kita ikut ikut larut, Mas. Jadi kita mau percaya ini atau kita mau percaya film ini gitu. Jadi mau kita emang harus ikutin alurnya aja deh, Mas, gitu. Jadi makanya gue gak terlalu ini, Mas, tumben kali ini gue gak terlalu banyak mikir juga ini gimana. Jadi kayak terbawa hanyut karena ini film ini cukup berhasil bikin kita tuh terbawa alur ceritanya seperti itu. Jadi kita yang penting kita nextnya apa yang terjadi gitu loh. Jadi gitu, Mas. Hmm, hmm, Nah itu yang tadi tadi Mas Watching bilang itu ini dilematis kita memutuskan apa nih? Karena di satu Mm-mm. sisi apa ya tokoh utama misalnya dari suami istri itu kan kita kan melekat nih karena kita digambarkan tokoh utamanya itu ya sayang sama anaknya si Ada segala macam. Tapi di satu sisi perlakuan daripada ayah asli dari si Ada itu ya ya natural dalam arti ya ya tadi itu Mas bilang ya lu nyulik anak gua ini walaupun diperlakukan dengan baik, lu nyulik anak gua, lu ngebunuh istri gua, tanda kutip istri ya kita ngomong ya. Hmm. Ya gua harus ngebales, saya harus harus ngambil dalam arti. Mungkin kalau di film Taken kita istilahnya kayak ini kayak film Taken, nih bapaknya nyari nih istilahnya kan. Bener kan? Kalau di film Iya. Taken kita malah setuju sama si Liam Neeson nih. Kalau gitu ini kita harusnya setuju sama bapak aslinya. Tapi di sini kan karena dengan Betul. pintar itu dia kita dibangun untuk saya care terhadap keluarga ini, karena dalam arti mengasuh dari apa kasih susu segala macam. Walaupun di awal itu sudah dikasih tunjuk itu kesalahannya adalah dia nembak daripada induk perempuannya itu sih. Hmm. 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 Anjingnya pun disikat, Mas. Lihat gak, Mas? Berapa? Anjingnya pun dibunuh secara Dibunuh, tembakan juga ditembak tuh, juga Mas. betul. Udah dikasih lihat tapi tahu-tahu deh scene-nya tuh udah ditembak, sadis juga itu, Mas, Nah, anjingnya, Mas. tapi nggak ngerti juga tuh anjingnya kenapa ditembak. Tapi kan soalnya kan selama ini anjingnya baik kan sama saya sama Iya, domba justru segala macam. kelompok dia ibaratnya. Ibaratnya bagi dia tuh udah kelompok dia itu, Mas. Nah, itu dia.
yang gua nggak setuju sih kenapa anjingnya ditembak sih itu sih, karena anjingnya itu Ngeri sih Mas. nggak ada urusan. Bapak itu ngeri sih Mas, tampilannya ngeri loh Mas. Iya, kayak legenda Minotaur itu tuh yang kepala banteng. Kalau Iya. ini kan kepala 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 domba ya. Kayak ini, mukanya kayak ini apa tuh Homo erectus tuh Mas, erectus tapi domba gitu. Manusia purba itu loh. Hmm, 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 hmm. Dan bulu-bulunya natural banget lagi. Kalau si ada sih mukanya sih mungkin cewek kali Mas ya. Kayaknya Ya, jadi ya kelihatannya ya lucu-lucu aja ya kalau ada ya, kan nggak masih ada masih ngeri-ngeri. kecil, masih kecil Iya betul ceritanya. juga sih. Kalaupun dia kayaknya sih cewek sih, betul. Kalaupun itu kan Iya nanti kan sih. dia akan tumbuh seperti itu sih. Nah, Mm-mm. hmm, hmm. Nah sekarang ini sebelum kita tutup nih, overall nih film ini gimana nih Mas? Apakah memuaskan atau istilahnya gimana? Ini sinematik saya bagi gue nih wahid ya, kelas wahid Mas, sinematik yang pasti Mas. Sinematiknya, sinematografinya, sinematik experience kita nonton itu mood gue, terus apalagi musik latarnya Mas ya. Hmm, hmm. Musik latarnya tuh sepanjang film tuh gila, angin yang nggak berhenti-berhenti Mas. Kita ibaratnya tuh berada di dalam hutan, terus bener-bener tuh mau siang atau malam tuh suara anginnya seperti itu ibaratnya Mas. Hmm, hmm. Mau itu scene-nya lagi dia ceria, mau lagi main di WC, lagi main bola-bolaan di dansa-dansan, tetap musiknya tuh yang utama tuh tetap berjalan tuh datar banget Mas. Nggak ada not-not yang 1 detik pun ceria Mas. Musiknya Mas, gue inget banget itu Mas, musiknya Mas. Menggambarkan filmnya ya. Kalau kalau gue Menggambar. kalau gue melukiskan ini nih film ini nih kayaknya dinginnya sampai merasuk tulang sih. Iya, nggak terlalu banyak es-esnya sih memang ya, nggak terlalu banyak es, tapi tuh dinginnya bener Mas, dinginnya tuh musiknya tuh ngebawa kita tuh terhanyut ke dalam suasana heningnya Betul. kota di Islandia tersebut Mas. Belum lagi ditambah dinginnya hubungan suami istri itu kan awalnya kan. Komunikasi yang nggak ada, segala macem. Aduh, terus itu kedatangan adiknya seperti itu lagi. Tapi ada satu adegan Mas, inget gak Mas, ketika adiknya bawa si Ada, Ada yang ke tengah hutan, terus seolah-olah dia kayak mau nembak dia Mas ya. betul. Tapi abis itu tau-tau dia Jatuh scene-nya hati. berubah, dia lagi pindah, lagi duduk tiduran di kursi goyangnya itu. Hmm. Jadi Itu mungkin sebenarnya gimana menggambarkan gimana? sutradara. Mungkin itu menggambarkan sutradara tuh pengen seolah-olah kita sebagai penonton tuh nyangkain dia mau nembak si Ada kali Mas ya. Atau Betul. dia lagi mau saya tuh nge-shoot atau bidik misalkan binatang yang lewat atau apa gitu ya. Bisa gak? Enggak, sebenarnya sih itu sih Oke. sebenarnya itu emang digambarkan bahwa kakak laki-lakinya itu, saudara laki-lakinya itu emang ingin membunuh si Ada karena dia tahu bahwa ya it's wrong. Ini salah, yang kalian lakukan itu salah. Ini benar-benar melawan hukum alam. Tapi mungkin karena dalam arti akhirnya itu dia itu jadi jatuh hati dengan anak tersebut, jadi sayang sama anak tersebut, akhirnya nggak jadi. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi dia berubah pikiran sih. Mungkin ini saya Atau menggambarkan ya tadi itu di dunia ini kalau kita melihat sesuatu yang berbeda, kita akan istilahnya musnahkan. Tapi ya mungkin kalau kita membuka hati kita akan bisa menerimanya. Nah, atau apa Mas? atau mungkin seolah-olah dia nganggap ini kan setengah binatang ya Mas. Jadi mungkin nggak mempunyai apa ya Mas itu responsif seperti manusia. Jadi itu kayak dia ibaratnya ada sini. Jadi dia kayak pengen nembak apa tapi dia harapan dia tuh si Ada kan nggak ngerti gitu loh maksudnya Mas. Hmm, Sebenarnya dari lubuk hati kayak kita mau nunjuk orang nih misalkan pasti dia bilang gue tonjok lu gitu ibaratnya Mas. nah Tapi itu dia. menganggap sih ada kan mungkin responsif sebagai manusianya kurang, jadi dia mungkin nggak ada apa namanya naluri untuk ini naluri mengetahui gue mau ditembak nih gitu ibaratnya Mas. Atau dalam arti gini, mau binatang ataupun istilahnya manusia kita bilang, ya Hmm. namanya anak-anak kan masih polos kan ya. Dalam arti ya mungkin itu yang akan istilahnya akan merenyuhkan hati seorang yang istilahnya yang tanda kutip itu kejam atau istilahnya yang keras seperti itu kan akhirnya kan dia kan berubah berubah pikiran kan yang awal itu meremehkan akhirnya jadi sayang beneran yang awal itu bisa benar-benar menganggap rendah, ngasih rumput segala macam kan. Tapi akhirnya kan dia kan malah sayang, diajak naik traktor segala macam kan.
Berenang ya apa mancing ya. Mancing Tapi segala macam. ibunya ini si Maria ya Mas ya. Hmm, Ada satu momen kan ketika suami lagi mabuk terus kan dia tidur teler lah ibaratnya ya. hmm. Pas dia lagi mau bercumbu juga dia tuh masih kayak jaga perasaan suami juga, dikunciin kan situ, ditutup pintunya, dikunciin biar dia akhirnya ketiduran gitu ya Mas ya. Ya itu dia sebenarnya itu menurut 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 gue pribadi eh, nggak tahu nih apakah si istilahnya si si Marianya Istrinya. itu Hmm. punya hubungan waktu dulu istilahnya ngerti gak? Dulu itu punya Hmm. hubungan dengan kakaknya apa enggak tuh istilahnya kakak adik ya. Ya ini apakah Hmm. dulu ini si Maria ini punya hubungan sama si Petur apa enggak nih? Kan kita nggak tahu apakah tepuk sebelah tangan si Petur itu ternyata jatuh jatuh cinta sama istilahnya istri saudaranya atau dulu pernah pernah pacaran tapi jadinya sama saudaranya itu kan kita nggak tahu tuh. Jadi sebenarnya Hmm. itu si Maria itu udah istilahnya udah ya istilahnya nggak ada perasaan sama Ya, si sudah Petur 100% dia. Cuma buat ya ya buat itu ya Mas ya, cuma buat buat mengenang-enang sedikit aja gitu ya. oh Karena dia enggak. tahu mungkin Kalau misalkan kalau yang itu dia sengaja tuh nyium-nyium tuh supaya si Peturnya itu lengah jadi tinggal didorong dikunciin. Sebenarnya dia nggak mau, cuma bisa ngejebak aja. Cuma ngejebak aja nih gimana nih supaya gue bisa kunci ini. Salah satunya dengan dirayu-rayu abis itu langsung dikunciin kan sama sama aja kan. Oh lagi dirayu-rayu terus lengah di apa dikunciin itu aja sih. Kalau menurut gue sih soalnya itu si sih. Petur juga mau ambil-ambil kesempatan, tapi dia memang tahu lah nih mungkin istrinya adik gua nih, Mm-mm. istrinya kakak gua, tapi ya udahlah, tapi gua mau ambil-ambil kesempatan boleh dong gitu istilah gitu ya dia ya. Betul, siapa tahu nih ada kesempatan nih seperti itu sih. Tapi ya si Maria yang sendiri sih menurut gue sih udah emang nggak ada perasaan sih seperti itu Udah kepada gak ada Petur. perasaan, tapi masih nganggap dia tetap masih menerima dia sebagai seorang kakak, ibaratnya tetap masih itu Betul, ya, nggak ada. walaupun tanda kutip kan itu kan udah kurang ajar kan. Sampai kan yang terakhir kan ya udah nih lu dikasih ini lu pergi deh, gua kasih uang nih istilahnya. Jangan ganggu Iya hidup dikasih. hidup gua lagi dalam arti. Artinya gitu ya, sebenarnya Hmm, artinya gitu ya mas ya. dan itu sayang juga sih kalau misalkan kalau ada si Petur kan kita nggak tahu apakah dia bisa ngebantu nyari si kakaknya apa enggak kan. Jadi kan ya itu antara Tapi oke. di satu sisi harusnya iya bener sih, Maria itu sebenarnya udah mau setia sama si itu mas ya, suaminya ya, dia Emang kasih setia sampai dia, emang perwakilan setia. ngasih duitnya itu mas ya, Emang bahkan dia hasil setia. tes dia penumpang. Hmm, dia emang setia Ngasih sih. duit penumpang, terus Cuma, dia balik kayak mencium sesuatu hal yang aneh, ya udah terus dia niat dia udah dalam posisi sekarat ya mas ya. hmm. Nah, itu sih Hmm, relatif yang awal itu dia dibuka dengan duka, terus itu tengahnya udah bahagia, endingnya ya luka lagi. duka lagi dan ya ini mungkin menggambarkan gini nah maksudnya kebahagiaan yang kamu gapai dengan cara tidak benar, ya jangan berharap itu akan Berakhir indah, berakhir indah. everlasting betul. Gitu. Karena pasti ada konsekuensi. Itu sih kalau yang gue Iya, dapat itu seperti berakhir itu sih. pesan itu, pesan itu betul mas, gue setuju mas, pesan itu mas, kita nggak boleh melawan kekuatan alam kalau gue bilang mas, Hmm, hmm, itu hmm, kekuatan alam juga mas, kita nggak hmm. tahu kan ada itu gimana apa kemunculannya, kelahirannya bisa seperti itu, dan tapi kita berusaha merenggutnya dan berusaha untuk apa ya maksudnya mengambil secara paksa, namun walaupun disayang tapi kan seperti itu ya mas ya. Betul. Tetap aja maksudnya kita nggak ya ada batas-batas yang tidak boleh kita lewatin. Antagonis banget gak mas bapaknya mas, Bapaknya bapak sih sih ada bapaknya protagonis. Bapaknya termasuk bagus. antagonis, Sorry, bapak bapak aslinya. bapak asli si ada itu. Bapak aslinya protagonis karena dia istilahnya berhak untuk marah. Wah, walaupun nembak. Berhak dong. Ya sama aja kayak gini. Kayak lu misalkan kalau nonton Tekken, lu Liam Neeson lu protagonis apa antagonis? Hmm, Kan anaknya diculik, itu sih lebih istrinya protagonis iya dibunuh. ya. Ya lu bayangin nih, ini si bapak bapak asli ini anaknya diculik, direbut, istrinya dibunuh, ditembak, diseret. Yang tadi lu bilang itu diseret kepalanya itu istilahnya ibarat kata kalau lu ngebayangin dia manusia, rambutnya ditarik, diseret, dikuburin di tengah ladang, nah, atau tengah hutan, nah, Lagi padang rumput. terus ada perwakilan mukanya masih kelihatan di serok tetelan lain. Betul. Nah, itu ngebayangin, lu bayangin itu, anggap aja itu sebagai manusia. Gimana perasaan lu? Nah, itu dia tuh.
Jadi kalau Tapi lu si Maria dan suaminya gimana? Antagonis jadi? si suami si Maria protagonis, si Marianya antagonis. Jadi suaminya itu cuman korban aja, korban dari perselisihan antara yang berselisih kan harus kan Maria sama dari bapak aslinya kan. Karena yang Tapi kan melakukan Maria motifnya kan menembak pun sebenarnya kalau kita perhatikan karena dia diteror 3 kali gitu Mas. loh, tapi kan itu ibunya sendiri. Sama aja misalkan kalau misalnya lu nyulik nih, nyulik anak nih. Kita anggap nih nyulik anak, terus ada ibu-ibu nih, ibu dari anak itu habis ngelahirin datang nih, kembaliin dong bayi gue, kembaliin dong bayi gue. Kebayang nggak? Kembaliin dong bayi gue, kembaliin bayi gue. Terus tiba-tiba yang nyulik itu bawa pistol, todong kepalanya, tembak 2 kali. Ambil jambak rambutnya, diseret, dikuburin di tengah ladang, diserok tuh, kayak gitu. Lu bayangin. Mungkin saat itu Maria berpikir ya lu cuma binatang gitu Mas dia Nah, Mas. itu dia. Itu dia. Nah, ternyata itu kan tadi itu makhluk hidup ya tadi itu makhluk hidup dan ada makhluk lain dan masing-masing punya perasaan. Bahkan domba pun kita dianggap itu kan insting seorang ibu. Nah, datang mencari anaknya itu walaupun jauh tuh dari kandangnya kan kita lihat ya. Benar kan jauh. Nah, itu dia. Ya tapi akhirnya kayak gitu. Nah, itu sih yang kalau Mas Watching nanya gitu. Nah, kalau sekarang saya tanya balik, kalau menurut Mas Watching gimana? Bapak aslinya si Ada itu Ini sih antagonis. emang ambigu Mas. Menurut gue ambigu sih Mas memang. Di satu sisi kita anggap si Maria itu memang salah, merebut, menembak, menyeret. Tapi di satu sisi mungkin kita bisa memahami saat itu, di posisi saat itu, yang dalam pikiran dia adalah, lu seperti kambing pada umumnya gitu loh, mamanya itu loh, masa induk-induknya ini. Jadi lu gangguin gue, lu neror hidup gue sampai gue tidur, sampai itu lu bikin gue takut, sampai gue mimpi buruk gitu Mas, maksudnya. Mungkin Mas. Saat itu berpikirannya, apalagi kan dia tinggalnya kan di perdesaan gitu, yang sudah terbiasa dengan peternakan seperti gitu, mungkin bagi dia itu biasa Mas. Ibaratnya gini Mas, orang tukang potong ayam sama manusia pada umumnya gitu Mas. Pasti dia dalam hal kayak apa nih, ngegorok leher ayam kan dia lebih punya apa namanya tuh Udah naluri biasa. yang sudah biasa. Dibanding kalau kita lihat ke pasar terus ayam nih pilih yang ini terus digorok, kan kita kayak jangan kan itu ikan digetok aja, ikan gurame kan kadang kita juga kayak kasihan juga gitu loh maksudnya Mas. Iya. Mungkin gitu pemikirannya si Maria saat itu, seperti itu mungkin ya. Ya antara salah nggak Bagi salah dia sih tuh dalam sama, arti gue nangkep ya Mas ya, memikir orang itu terutama si Maria berpikir kelahiran tersebut bukan karena keajaiban dari sang domba, tapi adalah gift tuh Mas, anugerah yang diberikan yang di atas. Gue nggak bilang siapa yang di atas untuk pasangan ini setelah mengalami sedikit kegagalan atau banyak kegagalan-kegagalan dan hidupnya fase hidup yang sangat traumatis. enggak, bukan fase hidup yang membuat mereka tuh terjerembab ke bawah, ibaratnya fase yang apa tuh maksudnya tuh periode terendah gitu dalam hidupnya. Tiba-tiba Tuhan atau siapapun yang maksudnya tuh yang di atas bagi mereka ya memberikan tuh anugerah gitu buat mereka. Jadi dia mikirnya gitu Mas. Bisa. Tapi tadi itu di satu sisi itu ya dia dengan sadar bahwa ini domba yang datang mengganggu itu dia tahu itu adalah ibunya. Nah, itu dia tuh yang tadi itu. Tapi sebagai sang peternak yang biasa ngelahirin domba yang di perwakilan, dia sering bantu lahiran domba kan dan lain-lain ya. Mungkin kalau dia gede dipotong atau apa, mungkin kalau firasat gua itu dia kayak sudah terbiasa gitu Mas. Hal-hal seperti itu. Jadi tuh walaupun itu tahu itu induknya ya maksudnya Mas ya. Bisa nggak? Gini, kalau dia misalkan nih, Jagal. gini, oke, kita ngomong. Ini ngelahirin, terus bayi yang diambil, terus habis itu ini waktu untuk dijagal. Oke, itu masih tanda kutip yang Mas bilang itu masuk akal. Tapi ini kan karena dia merasa diganggu, merasa diteror, kok induknya datang lagi, merasa diteror. Maksudnya itu kan berbeda dengan menjagal. Karena ini kan Yes. mengeksekusi bahkan dikubur, bukan menjagal untuk makanan loh, Iya bukan. betul. Makanya gue kasihan itu, mungkin si Maria ibunya terlalu nganggapnya ini cuma binatang biasa. Ngerti gak lo? Gue masih banyak yang induk-induk yang lain gitu, takutnya gitu Mas, kasihannya.
Hmm, bahkan dia sengaja menutupi itu dengan habis itu lap-lap apa, lap-lap bajunya, lap-lap mukanya segala macam kan. Jadi kan berarti kan dia kan ibaratnya itu dia bukan hanya menjaga untuk karena kebiasaan, tapi ya karena dia ini menjadi seorang pembunuh, seperti itu sih. Hmm. Mhm, mhm. Karena itu Mas, karena menurut gua faktor utamanya dia seperti menganggap hal ini terjadi karena mereka gitu, ada suatu anugerah yang diberikan kepada Nah, mereka, tidak melihat sudut pandang dari sisi si induknya ini, Mas. iya iya, saya Iya, itu masuk akal juga dalam arti, dan dia mungkin merasa bahwa, anugerah tersebut jangan sampai diambil lagi. siapapun. Nah, Mhm. salah satunya jangan sampai diambil oleh induk dombanya Apalagi aslinya orang itu. binatang gitu. Iya, apalagi dia bilang, apalagi seorang binatang, nonsense gitu maksudnya Mas dia, Mas. Mhm 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 mhm. Maksudnya Oke gitu oke. pemikirannya, Mmm, terutama ibunya. iya betul betul. Oke oke oke. Ini memang kalau menurut saya juga ini merupakan film yang bukan untuk, semua orang Semua karena orang dalam arti ini harus sabar menontonnya, tapi ya tadi itu akan dirasakan nih, harus dirasakan filmnya, Mas. Harus iya harus dirasakan, Mas. mmm, Ibaratnya kita beli bantal, Mas. mhm, Ini kita jangan sekedar tidur doang, Mas, tapi kita harus rasakan nih, gue yang rasakan ketika ada hembusan bantal ini kena kepala gue, ini bahan-bahannya apa aja ya gitu loh maksudnya, Mas. Kok mmm, ketika gue belok ini dia begini, ketika gue lurus bantalnya membal. Nah gitu ibaratnya kita nonton ini ibaratnya seperti itu, Mas. mmm, Bukan seperti kita beli bantal biasa udah buat tidur yang penting buat kebutuhan eh, tatakan kepala kita enggak, tapi kita berusaha untuk merasakan, Mas, ini bantalnya enaknya posisi di mana, terus kenapa kita beloknya bantal jadi lebih keras atau apa gitu ibaratnya, Mas. betul betul betul. Setuju sih. Jadi saya duduk aja nikmati perlahan-lahan, nikmati pemandangan, nikmati Kan suasana gitu. yang cukup mencekam, yang nanti akan, diungkapkan di ujungnya, seperti itu. Oke oke oke, ini Puas, Mas, tapi puas, Mas. kenapa? Endingnya puas gak? Puas sih, puas puas puas. Bakal Walaupun ada sequel nggak, Mas? kenapa? Ada kemungkinan sequel atau prequel? Nggak Ada perlu nggak? Mungkin aja nggak? nggak perlu Mungkin nggak? nggak perlu, kayaknya nggak sih, nggak kalau tipe-tipe film ini nggak bakal dibuat prequel atau sequel sih, dan jangan sih, nggak perlu sih, walaupun menarik, tapi Bisa. jangan. Tapi jadi sequel bisa maksudnya jadi si Ada udah gede terus gimana ya? Bisa atau, spin off-nya mengenai bapaknya ini sebenarnya kaumnya ini apa yang terjadi, seperti Iya, itu sih, iya bisa. bisa. Makanya itu bisa banget tuh menurut gue tuh. Tapi menurutku sih enggak sih, nggak bakal sih, bukan tipenya, seperti itu. Iya. Mmm. Oke oke, ini thank you banget nih Mas Watching nih, akhirnya kita bisa ngobrolin film Lem nih ya. Nanti kita Iya. semoga nih di dalam jangka waktu dekat lagi nih kita bisa ngobrolin film-film lain lagi. Oke, Oke, sekali lagi oke. thank you banget Mas Watching. Nanti kita akan Oke, thank ngobrol you lagi. Mas Dede. See you. Oke, thank you.